Mengendus jejak sejarah dan keunikan Museum Bikon Blevut Ledalero. Saing gun, saing nulun, saing bikon, saing blevut, saing watu wuan nurak, saing tanah pluhun kleru. Deot reta wulang wutu, kela bekong nian tanah. Sejak zaman dahulu, sejak zaman masih purba, ketika bumi masih rapuh, ketika tanah masih seperti buah yang masih muda, Tuhan di langit angkasa menciptakan bumi, matahari, dan bulan. Saing bikon, saing blevut, sejak zaman masih purba. Bikon blevut, zaman purba. Museum Bikon Blevut adalah salah satu museum non-pemerintah atau museum swasta yang merupakan milik dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero dan berada di bawah pengelolaan Seminari Tinggi Ledalero. Dari segi sejarah penemuan dan penggalian hingga terhimpunnya koleksi-koleksi tersebut, museum ini didirikan pada tahun 1965 oleh Pater Dr. Verhoeven SVD di Seminari Menengah Todabelu, Mataloko, Kabupaten Ngada, Flores. Sedangkan dari segi sejarah penataan dan pengelolaan koleksi-koleksi ini secara sistematis ilmiah di dalam sebuah gedung, museum ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1983 oleh Pater Doktorandus Pitpetu SPD atau yang lazim dikenal dengan nama marganya Sareng Orimbau di Seminari Tinggi Ledalero, Maumere, Flores. Cikal bakal koleksi-koleksi utama museum ini berasal dari hasil karya ekskavasi atau penggalian di gua-gua di hampir semua di Flores pada umumnya oleh tim ekspedisi para misionaris SPD di bawah pimpinan Pater Dr. Verhoeven. Sebagai sebuah lembaga non-profit, Museum Bikon Blevut memiliki visi dan misi, manajemen pengelolaan koleksi-koleksi, serta peran dan fungsi sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Museum Bikon Blevut sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sika sebagai objek daya tarik wisata. Maka manajemen museum telah menata koleksi-koleksi museum ini ke dalam beberapa kategori, yakni fosil fauna gajah purba Flores, Stegodon Trigonocephalus florensis sebagai koleksi utama, fosil-fosil kerangka dan tulang belulang manusia purba Flores, Proto Negrito florensis, alat-alat artefak zaman Paleolitikum Flores, artefak zaman Perunggu Flores, artefak zaman Mesolitikum Flores, artefak zaman Neolitikum Flores, serta pelbagai hasil seni budaya masyarakat Flores hingga saat ini. Kedatangan para misionaris Serikat Sabda Allah ke Flores pada awal abad ke-19 telah turut membawa dampak positif bagi masyarakat suku-suku asli di Flores dan pelestarian warisan budaya leluhurnya, serta bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya arkeologi.
Para misionaris SWD yang ahli di bidang ilmu sejarah dan bahasa serta kebudayaan ini mulai mengambil inisiatif untuk menemukan dan mengoleksi kekayaan budaya Flores yang tersembunyi agar dapat dilestarikan sehingga menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda Flores, Nusa Tenggara, Indonesia, bahkan dunia saat ini. Dalam kaitan dengan sejarah penemuan kebudayaan purba di Flores dan bagi masyarakat asli Flores serta dunia ilmu pengetahuan, suatu langkah yang spektakuler telah dimulai oleh Pater Dr. Theodor Verhoeven SPD. Walaupun beliau membuat studi khusus tentang sejarah bahasa-bahasa klasik, namun kemudian minatnya beralih kepada studi tentang arkeologi atau objek-objek kebudayaan purba. Setelah tiba di Flores pada tahun 1949, Verhoeven mulai melakukan penelitian lapangan di seluruh wilayah Pulau Flores dengan konsentrasi khusus pada ekskavasi atau penggalian gua-gua alam dan penemuan artefak-artefak budaya zaman purba. Terdorong oleh dugaan-dugaan atau desas-desus penduduk lokal Flores tentang adanya gua-gua kediaman manusia purba, Verhoeven membentuk tim ekspedisi pertama yang terdiri dari Theodor Verhoeven, Willem van Beckum SWD, dan A. Mommerstek SWD untuk memulai penjelajahan ilmiah. Pada Agustus 1950, mereka berangkat ke wilayah Manggarai untuk menemukan gua alam di Liang Bua, kini bagian dari desa Rampasasa, Kabupaten Manggarai. Dengan bantuan masyarakat lokal, hasil penggalian di Liang Bua ini berupa pecahan tulang belulang dan peralatan batu, artefak yang mengindikasikan adanya sekelompok manusia yang pernah hidup di wilayah sekitar Liang Bua itu. Penjelajahan ilmiah selanjutnya diarahkan ke wilayah Labuan Bajo di Flores Barat. Di sana mereka menemukan 10 gua alam dan dengan bantuan penduduk lokal, pada bulan Juli 1951, tim ini melakukan penggalian secara sistematis pada salah satu gua alam yang mereka namakan Liang Momer dan menemukan fosil kerangka dan tulang belulang manusia serta sisa kebudayaan megalit dan benda-benda kebudayaan Tionghoa seperti porselin dan mata uang. Di samping Labuan Bajo, tim ini juga menemukan lagi 15 gua alam lainnya di wilayah Ruteng dan Reo. Setelah itu, ekspedisi dilanjutkan menuju ke wilayah Riung dan Wangka di bagian Flores Tengah dan mereka menemukan 6 gua alam di sana. Awal tahun 1952, atas inisiatif sendiri, Mommerstek SPD menemukan alat-alat zaman perunggu di wilayah Menge, Ngada. Sedangkan anggota tim yang lain menemukan kapak perunggu di Kampung Guru, Sika. Juga alat-alat kebudayaan Dongson di Nuambiko, Lio, Ende. Pada tahun 1954, dengan bantuan masyarakat lokal, Verhoeven dan tim ekspedisi 1 kembali ke wilayah Manggarai dan melakukan ekskavasi di Gua Alam Liang Toge, Lempang Paji, kini bagian dari Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Ekskavasi sedalam 1 meter ini berhasil menemukan juga fosil kerangka dan tulang belulang manusia. Pada tahun 1955, tim ini masih menjelajahi wilayah Flores bagian timur dan menemukan beberapa gua alam di wilayah Boru, Hokeng, dan Lembata. Pada rentang waktu tahun 1956 sampai 1965, Verhoeven membentuk tim ekspedisi 2 yang terdiri dari para mantan siswanya di Seminari Mataloko, yakni Pit Petu, Darius Nggawa, Frans Nurak, dan Rokus Due Awe, dan melakukan penjelajahan ilmiah
dan kemudian menghasilkan penemuan di bidang paleontologi. Untuk mempertanggungjawabkan semua hasil karyanya ini, Verhoeven membangun hubungan dan kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan di Eropa dari Universitas Utrecht dan Universitas Leiden, serta para arkeolog di Bogor dan Bandung yang mempelajari dan menganalisa serta mempublikasikan hasil penemuan dan penelitian ini di beberapa majalah ilmu pengetahuan seperti Anthropos pada tingkat internasional dan Berita MIPI pada tingkat nasional. Kegiatan penelitiannya di Flores sejak semula sudah diketahui dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, karena Verhoeven selalu memberikan laporan secara berkala mengenai hasil penelitiannya ini ke Dinas Purbakala di Jakarta dan kepada Seksi Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Hasil penggalian dan penemuan Verhoeven sejak tahun 1950 sampai 1965 pada mulanya hanya disimpan di Seminari Menengah Toda Belu, Mataloko, di bawah pengelolaan para imam SPD. Namun setelah Verhoeven pulang kembali ke Belanda pada tahun 1967, hasil temuan dan penggaliannya itu hanya dikenal lewat tulisan-tulisannya di jurnal internasional Anthropos dalam bahasa Jerman dan lewat laporan-laporan hasil penelitiannya ke Dinas Purbakala di Jakarta. Baru pada tahun 1975, datang seorang misionaris muda berkebangsaan Belanda, Dr. Andus Gus Kremers, SPD, yang mendapat tugas sebagai dosen kesenian dan filsafat sastra di Ledalero. Atas inisiatifnya dan dengan persetujuan pimpinan Regio SPD ND saat itu, seluruh koleksi hasil temuan dan penggalian Verhoeven itu dipindahkan dari Mataloko ke Seminari Tinggi Ledalero. Gus Kremers merawat dan menjaga koleksi-koleksi tersebut sampai dengan kedatangan Pater Dr. Andus Pitpetu, SPD, pada tahun 1982 sebagai dosen sejarah kebudayaan di Ledalero. Di tangan Pater Pitpetu yang lebih dikenal dengan nama marganya Sareng Worimbao dan juga mantan tim ekspedisi 2 Verhoeven ini, pada tahun 1983, seluruh hasil penggalian dan penemuan bersejarah itu mulai ditata dan dikelola secara sistematis ilmiah dalam sebuah gedung kecil, bagian dari bangunan Seminari Tinggi Ledalero, sehingga pantas disebut sebagai sebuah museum. Dari aspek keanekaragaman isi koleksi-koleksi museum, para imam SPD menamakan museum ini sebagai Museum Misi dan Budaya. Namun Pater Pitpetu lebih cenderung mencetuskan nama Beacon Blewwood untuk museum ini atas dasar penafsirannya terhadap kekayaan budaya Flores yang tersembunyi melalui syair-syair adat budaya Sika. Museum Beacon Blewwood juga memiliki visi dan misinya tersendiri. Visi melestarikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang sejarah fosil-fosil fauna dan flora di Flores, serta hasil-hasil seni budaya masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur. Misi menggali, mengumpulkan, merawat, menginventarisasikan dan memamerkan fosil-fosil fauna dan flora serta hasil-hasil karya seni budaya masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur sejak zaman prasejarah hingga sekarang. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Museum Beacon Blewwood, maka Anda akan menemukan beberapa keunikan yang terdapat di dalam Museum Beacon Blewwood. Pertama, Anda akan menjumpai fosil gajah purba Flores, Stegodon trigonocephalus florensis, yang menjadi koleksi utama dari museum ini. Anda juga akan menjumpai fosil manusia purba Flores, Proto Negrito florensis.
Selain itu, Anda juga akan menemukan sejuta keunikan lainnya di Museum Beacon Blewood Ledalero. Di antaranya, lukisan fenomenal Jenderal Ahmad Yani karya Bosco Beding. Lukisan ini menjadi fenomenal pasalnya pada tanggal 25 September 1965, tepat 5 hari sebelum peristiwa G30 SPKI, Jenderal Ahmad Yani mengadakan kunjungan ke Seminari Tinggi Ledalero. Dalam kunjungannya itu, Jenderal Ahmad Yani memberikan ceramah tentang situasi politik dan keamanan bangsa Indonesia saat itu. Tanggal 30 September 1965, atas inisiatif sendiri, Bosco Beding membuat sebuah lukisan tentang Ahmad Yani pada siang hari. Dan di luar dugaan, pada hari itu terdengar siaran dari RRI bahwa Jenderal Ahmad Yani telah wafat dalam peristiwa G30 SPKI di Lubang Buaya. Museum Beacon Blewood juga menyimpan keunikan sejarah asal-usul nama asli Pulau Flores sebagai Pulau Nusa Nipa atau Pulau Ular, dan sejarah pemberian nama Flores sebagai Pulau Nusa Bunga oleh bangsa Portugis. Dari jauh, masih di laut, dari jauh kalau mereka memandang ke tanjung itu, karena tanjung itu ditumbuh juga dengan pohon-pohon besar, dari jauh itu kelihatan bentuk tanjung itu seperti kuntum bunga. Maka tanjung itu disebut Cabo de Flores, yang diterjemahkan menjadi Tanjung Bunga. Lalu karena orang Portugis tidak mengenal nama pulau ini apa, maka kata Flores dari tanjung itu mereka pakai juga untuk menyebut keseluruhan pulau ini menjadi Pulau Flores. Sesungguhnya namanya itu sudah ada sejak sebelum kedatangan orang Portugis. Namanya itu aslinya Pulau Ular, Nusa Nipa. Dan itu untuk membuktikan Pulau Flores ini benar Pulau Ular dalam bahasa daerah, orang Manggarai menyebut Nusa Nepa atau Nusa Lale. Nusa Nepa Lale artinya Pulau Ular. Orang Ngada dan Ende Nusa Nipa artinya Pulau Ular. Kami orang Maumere Nuhanular artinya Pulau Ular. Dan orang Flores Timur Nuhaula. Semua sama artinya Pulau Ular. Museum Beacon Blewood juga menyimpan dua ikon yang memiliki hubungan unik dengan suatu peristiwa sejarah di Ledalero sehubungan dengan peristiwa kunjungan mendiang Santo Paus Yohanes Paulus II di Maumere pada tahun 1989. Kedua ikon itu ialah lukisan Maria versi Sumba karya seniman Justin Copertino dan ambang pintu rumah istana kerajaan Nita. Lukisan Maria versi Sumba ini dibuat sebagai latar dekorasi tempat duduk paus dalam audiensi umum tersebut, dan ambang pintu rumah istana kerajaan Nita diletakkan pada bagian dasarnya diapiti dua buah gading besar yang disebut dengan istilah balamangun. Ambang pintu rumah kerajaan Nita ini diberikan atas izinan Bapa Leo da Silva, putra Don Juan da Silva, raja terakhir kerajaan Nita. Terkait kedua gading besar tersebut, sayangnya bahwa beberapa tahun silam kedua gading tersebut hilang dari Museum Beacon Blewood dalam suatu peristiwa pencurian. Museum Beacon Blewood juga menyimpan replika lukisan pembaharuan kosmos karya Gus Kremers SPD, di mana lukisan asli pembaharuan kosmos tersimpan rapi di Museum Paris saat ini. Museum Beacon Blewood juga menyimpan aneka porselin dan logam Cina kuno yang ditemukan dalam penggalian pada awal abad ke-19. Bukti yang menunjukkan bahwa orang Flores telah mempunyai hubungan yang erat dengan kebudayaan Tionghoa jauh sebelum itu. Museum Beacon Blewood juga menyimpan sekian banyak keunikan kebudayaan Flores lainnya
seperti halnya kekayaan tenun ikat tradisional seluruh daratan Flores. Jika Anda mengunjungi Pulau Flores, belum lengkap rasanya jika Anda tidak mengunjungi Museum Beacon Blewwood Ledalero, museum pertama dan tertua di wilayah Flores, bahkan Nusa Tenggara. Untuk dapat sampai ke Museum Beacon Blewwood Ledalero, Anda dapat mengakses lewat jalur transportasi dari Bandar Udara Franseda Maumere sekitar 15 km, dari Pelabuhan Lorenzai Maumere sekitar 10 km, dan dari kota Maumere menuju Seminari Tinggi Ledalero sekitar 9 km. Dengan tarif yang cukup murah dan terjangkau, 5.000 hingga 10.000 per kepala, Anda dapat mengunjungi dan menyaksikan aneka peninggalan koleksi-koleksi zaman purba Flores dan keunikan budaya tradisional Flores di Museum Beacon Blewwood. Seiring dengan perjalanan waktu, Museum Beacon Blewwood mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang disalurkan lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta bantuan dana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga sejak tahun 2012 Museum Beacon Blewwood telah memiliki gedung yang permanen. Tetapi Museum Beacon Blewwood Ledalero masih terus membutuhkan banyak perhatian dan bantuan dari pelbagai pihak untuk penataan museum menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang saya harapkan ke depan dari museum ini adalah kelengkapan dari tata pameran. Karena sampai sekarang kita sudah punya gedung, kita punya koleksi-koleksi dengan segala macam peraturannya, yaitu ada buku registrasi, ada buku penerimaan tamu, ada stok tiket masuk, juga staff. Ya, ke depan itu yang kita butuh adalah peningkatan tata pameran atau peningkatan teknik display koleksi-koleksi ini, karena harus dilengkapi dengan sistem penerangan secukupnya dan juga penjelasan-penjelasan dalam berbagai bahasa. Gitu. Nah, ini kita kekurangan biaya dalam hal itu, karena untuk membuat vitrin atau tempat penyimpanan, tempat display koleksi-koleksi ini, itu dibutuhkan pencahayaan pada setiap vitrin, dan itu butuh biaya, tidak segampang itu kita buat. Statistik data pengunjung wisatawan ke Museum Beacon Blewwood pada tahun 2017 tercatat sebanyak 50.316 wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, telah mengunjungi Museum Beacon Blewwood Ledalero. Angka ini terus bertambah hingga tahun 2020 saat ini. Anda sekalian, para pengagum seni, para pencinta sejarah, para pewaris kebudayaan, jangan biarkan anak-anak kita tercabut dari akar budayanya. Mari datang dan mengunjungi Museum Beacon Blewwood Ledalero. Dari Bukit Sandar Matahari Ledalero, Uhedie Dang Hading Ei Museum Beacon Blewwood Ledalero. Pintu terbuka, tangga tersandar, emai sai, ina ama, uewari, kerapu, lur dolor, mogan saven. Selamat datang di Museum Beacon Blewwood Ledalero.